Halo Mejen, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Ejen sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Ejen perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke, Ejen, kalau Ejen sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Shalom Ejen, kembali lagi kita di Ejen Online Service. Oh iya Kak, hari ini kita mau ngapain ya Kak? Pasti seru kan Kak, kayak yang kemarin? Pastinya dong, nanti kita akan memuji Tuhan, Mendengarkan firman dan aktivitas. Tapi sebelum itu, izin di rumah kita berdoa sama-sama dulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar Bapa, kami mau ibadah Ejen. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, dari awal hingga akhir. Berkati kakak juga Tuhan yang akan membawakan firman, serta teman-teman lain yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ejen di rumah, kita mau mulai ibadah ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Harus semangat ya. Iya dong, karena kita mau memuji Tuhan bersama. Lagu pertama, Tuhan Gembalaku. Tuhan gembalaku, ku ikut selalu. Di padang rumput hijau, ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. The Lord is my shepherd, I walk with Him always. He leads to green pastures, I walk with Him always. Always, always, I walk with Him always. Always, always, I walk with Him always. Tuhan gembalaku, ku ikut selalu. Di padang rumput hijau, ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. Selalu, selalu, ku ikut selalu. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia,
gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Nah, Ijen di rumah, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya, Ejen. Sama-sama kita pujikan lagu ini ya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ejen di rumah, sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Hai Ejans, balik lagi sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di bulan lalu kita belajar tentang Tuhan kita yang penuh dengan mujizat. Tuhan kita yang luar biasa kuasanya, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat memberi makan 5.000 orang lebih, juga membuat mujizat kepada Simon Petrus, memberikan ikan yang banyak, padahal mustahil banget dapat ikan.
Bahkan Tuhan Yesus juga membangkitkan anak Yairus yang sudah meninggal. Nah, kali ini kita mau belajar tentang siapa sih Tuhan Yesus itu bagi kita. Di minggu ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus sebagai gembala. Apa itu gembala dan apa maksudnya Tuhan Yesus itu sebagai gembala kita? Kita simak dulu cerita berikut ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, kita belajar dari firman tadi bahwa Tuhan Yesus itu punya 4 peran nih sebagai seorang gembala. Yang pertama adalah melindungi domba-dombanya. Melindungi ini maksudnya ketika kita dalam kehidupan kita ada banyak nih godaan-godaan dari si iblis. Ada banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin banget akan melemahkan kita, membuat kita jadi menjauh dari Bapa. Nah, dengan adanya Tuhan Yesus sebagai gembala kita terus-menerus dilindungi. Kita percaya sama kuasanya Tuhan Yesus, beriman pada Tuhan Yesus, taat sama apa yang Tuhan Yesus perintahkan sebagai seorang gembala, kita akan terus mendapatkan perlindungan. Nah, yang kedua, Tuhan itu sebagai seorang gembala, dia akan mencari makan dan air untuk domba-dombanya, supaya domba-dombanya nggak kelaparan, nggak kehausan. Nah, sama seperti kita, Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini. Ketika kita mungkin butuh uang untuk kita beli buku baru, kita butuh makan setiap hari, Tuhan tahu dan Tuhan akan senantiasa menyediakannya. Makanya jangan pernah capek untuk berdoa, jangan pernah lupa untuk berdoa sama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mencari domba yang hilang. Siapa itu domba yang hilang? Domba yang hilang itu maksudnya ketika kita sebagai manusia diumpamakan sebagai domba, kita tuh sering mencari kesenangan di luar Tuhan. Kita sering mencari hal-hal yang menurut kita menyenangkan buat kita, padahal itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Tuhan tahu ada orang-orang yang suka dengan dosa, suka keluar dari firman-Nya Tuhan, suka keluar dari apa yang diperintahkan Tuhan. Makanya Tuhan setia untuk mencari domba-domba yang hilang itu, membawa kembali mereka ke dalam kemuliaan Tuhan. Gitu aja. Makanya kalau kita nih udah tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa mencari kita, mengasihi kita, bahkan
ketika kita suka melakukan dosa, ketika kita masih sering melakukan apa yang tidak sesuai kehendak Tuhan, Tuhan senantiasa menunggu kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Kalau kita udah tahu hal itu, masa sih kita mau terus-terus melakukan dosa? Pasti enggak dong. Kita mau melekat kembali kepada gembala kita, kembali kepada kawanan domba yang baik yang berjalan sesuai dengan kehendak gembalanya. Nah, yang keempat, Tuhan akan merawat dombanya yang jatuh. Apa maksudnya? Ketika seorang gembala tahu nih ada dombanya yang jatuh, terluka, si gembala ini pasti akan merawat dombanya supaya dombanya ini kembali sehat, kembali pulih. Nah, sama dengan kita, ketika Tuhan tahu kita ini udah pergi jauh nih dari hadiratnya Tuhan, dari apa yang Tuhan kehendaki, kita melakukan apa yang menurut kita senang, apa yang menurut kita menyenangkan, tapi ternyata ketika dalam perjalanan itu ada hal-hal yang melukai kita, ada hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita merasa, duh kok aku rasanya sendiri banget sih, kok aku rasanya gak dikasihi sih. Tuhan senantiasa ada buat kita. Tuhan akan merawat luka kita, luka hati, luka batin, luka yang kita rasakan. Apapun itu Tuhan akan senantiasa merawatnya, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun orang-orang di sekitar kita mulai menjauh, mungkin teman-teman kita mulai menjauh, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. So, yuk kita terus melekat sama gembala kita. Gak usah pergi kemana-mana. Tempat yang paling aman, tempat yang penuh dengan damai sejahtera adalah bersama dengan Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus. Nah, dikatakan juga dalam Mazmur 23 ayat yang kedua sampai yang keenam bahwa Ia akan membaringkan, membimbing, menyegarkan, menghibur, menyediakan, mengurapi, dan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya Tuhan itu sebagai gembala, Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, bahkan ketika kita tahu orang-orang semakin menjauh dari kita, ada banyak hal permasalahan yang kita hadapi, Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita loh Ejen. Dia senantiasa ada. Makanya kita perlu terus terkoneksi sama Tuhan lewat doa, lewat pujian penyembahan kita, lewat saat teduh kita, dan terus menerus berkomunikasi sama Tuhan. Ceritakan sama Tuhan apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi hari-hari ini. Karena Dia adalah gembala yang baik, Dia selalu mendengarkan kita dan menyediakan apa yang kita perlukan. Oke, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Yuk kita mau berdoa untuk mengakhiri firman hari ini. Ikuti Kak Petra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan adalah gembala kami yang baik. Kami mau senantiasa melekat kepadamu, senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami dan memberkati kami sebagai gembala yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ibadah minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.